Yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau ngasih tahu kalian perbedaan antara yokai dengan yurei. Oke, kita mulai dari definisinya. Kita mulai dari yokai. Yokai itu sebenarnya adalah makhluk supernatural ya. Bisa juga berupa monster dari mitologi Jepang ya. Yang mana wujudnya itu macem-macem ya. Ada yang berwujud seperti manusia setengah kodok gitu, ada yang hidungnya panjang gitu ya. Jadi ya macam-macam lah wujudnya. Karena bisa juga berupa benda gitu. Yang menakutkan ada, yang kesannya lucu juga ada ya. Sedangkan yurei itu gampangnya adalah roh dari orang yang sudah meninggal. Jadi kayak roh penasaran gitu. Kayak roh yang ya gagal mencapai surga dan neraka mungkin ya istilahnya ya. Jadi kayak masih punya dendam, masih punya penyesalan dan semacamnya begitu. Lanjut ke karakteristiknya ya. Kalau untuk yokai itu ya kayak tadi yang saya bilang juga sih sebenarnya ya. Jadi ciri-cirinya tuh macem-macem. Ada yang berbentuk seperti manusia, ada yang berbentuk seperti hewan, bahkan ya dari benda mati ya yang hidup. Karena mungkin benda matinya itu udah ada ratusan tahun ya. Jadi karena dia udah ratusan tahun jadi benda mati, tiba-tiba entah gimana ceritanya kayak punya nyawa gitu. Jadinya dia bisa bergerak sendiri. Kalau di serial anime mungkin mirip kayak yang di anime Dandadan tuh, ya kan ada tuh patung yang biasa di laboratorium biologi itu, yang manusia kan, yang isinya tentang organ. Nah, itu di anime Dandadan bisa gerak kan. Nah, kurang lebih seperti itu tuh yang namanya yokai. Jadi dia kan harusnya benda mati ya, tapi kok kayak punya nyawa, bahkan bisa merasakan cinta gitu kan. Padahal yang kalian suka aja kelihatannya kayak nggak punya rasa cinta. Wujud-wujudnya yang terkenal itu contohnya itu seperti kappa ya, atau tengu ya. Tengu itu yang hidungnya panjang ya, kappa itu yang mirip ya manusia katak ya, cuman dia kepalanya botak gitu ya. Mungkin kapanya itu stres ya, karena dia mikirin kok negara Jepang ini penduduknya makin sedikit, tapi orang asing yang datang kok hobinya mencuri ya, ngebegal, bahkan ngebunuh sesama orang asing ya. Mungkin seperti itulah yang dipikirin sama kapa. Akhirnya kepalanya dari si kapa itu botak. Sedangkan yurei ya wujudnya cuman manusia biasa ya, manusia galau tapi hantu gitu loh. Jadi kadang kan orang galau tapi mukanya senyum gitu. Ada orang galau tapi ya udah gitu, profesional biasa aja gitu, stay cool gitu. Nah, kalau Yurei ini ya kelihatan ya. Jadi emang dia meninggal dengan perasaan galau ya dia bakal berwujud orang yang galau. Kalau dia meninggal dengan kondisi punya dendam dan semacamnya ya dia akan sifatnya seperti pemarah gitu-gitu. Jadi ya beda-beda ya. Jadi intinya kalau mereka itu si Yurei ini ya kalau nggak menakutkan ya ngegalau aja udah. Jadi ya yang manapun malas aja disamperin kan. Bahkan manusia biasa pun ya kalau minasan lihat gitu, lihat aja dari SG-nya lah, story-nya. Ini kok SG-nya galau terus gitu kan. Wah, ini orangnya galauan. Demen nggak deketin? Bawaannya kasihan kan. Kalau deketin juga deketin karena kasihan gitu, bukan karena wah ini apa nih asik nih apa gitu, enggak, karena kasihan. Atau dibalik gitu kan, wah ini kok SG-nya ngomel-ngomel terus gitu kan. Nah, minasan juga jadinya ngeri gitu kan. Aduh, mau ngomong apa ntar diomelin, nanti jadi bahan SG-nya dia gitu kan. Nah, itulah ya, mau udah mati mau masih hidup, emang dua makhluk yang seperti itu menyebalkan ya. Tidak niat untuk dideketi, nggak ada niatan untuk ngedeketin tuh biasanya orang-orangnya sama makhluk yang seperti itu. Makanya jangan kebanyakan galau, jangan kebanyakan marah-marah, biasa aja gitu. Cari lucunya lah ya. Kalau dibawa stres, dibawa galau terus-terusan ya apapun yang terjadi dunia pun terus berputar gitu. Minasan nggak tahu umur sampai kapan, masa stres mulu ya, masa ngegalau terus, move on lah. Lanjut ke bagian perilaku ya. Kalau yokai itu kebanyakan sifatnya tuh kayak usil ya. Banyak yang suka mengganggu manusia, tapi ada juga yang ya sebenarnya mereka nggak ada niat ngeganggu manusia gitu. Emang wujudnya beda aja sama manusia, bukan berarti bisa membantu manusia gitu, nggak juga gitu. Kadang mereka antara sibuk dengan dunianya mereka sendiri atau emang ada niatan menakuti manusia. Udah gitu aja biasanya kalau yokai. Sedangkan yurei dibilang menakutkan sih ya tergantung ya, karena ya balik lagi perasaan manusia yang cuma dua itu ya, antara punya penyesalan, punya dendam ya. Lu nyesel nih, kenapa ya baru kerja berapa bulan langsung milih pindah ke perusahaan lain gitu di Jepang. Padahal berapa banyak orang Indonesia yang pengen ngerasain kerja di Jepang. Kok gue udah berhasil kerja di Jepang, bahkan perusahaannya nungguin gue,
untuk gagal JFT 2 kali, tapi gua tinggalin ya. Aduh, nyesel banget ya. Mungkin seperti itu ya. Yurei yang itu mungkin Yurei-nya bukan dari orang Jepang sih ya. Kalau orang Jepang mau nyeselin apa ya? Apa yang mau disesali? Mungkin nyesel karena kurang rajin belajar, udah itu doang ya. Karena ya termasuk keras ya pendidikan di Jepang tuh. Kalau minasan nggak berhasil lulus SMA dan masuk universitas gitu ya, atau lulus SMA-nya bukan dengan nilai yang bagus, itu agak susah tuh ya. Nggak kecil kemungkinannya orang-orang yang nilai SMA-nya kecil itu masuk ke komplotan Yakuza gitu ya. Minasan mungkin kebanyakan main game-game Yakuza dan semacamnya, mikirnya wah enak jadi Yakuza, ceweknya banyak, duitnya banyak, happy gitu kan. Ya saya sih belum pernah ya ketemu langsung dan ngobrol langsung dengan Yakuza, tapi saya pernah lihat tuh satu video tentang seorang Yakuza ya, mantan Yakuza yang dia sendiri pun pengennya hidup normal aja, hidup biasa aja, karena dunia Yakuza seberat itu. Makanya ya lebih aman dan tenang tuh hidup biasa-biasa aja lah, belajar, lulus, kerja ke bidang yang ya minasan mampu gitu kan, yang minasan. Kalau untuk suka passion itu nanti sih ya, karena passion itu bukan sesuatu yang minasan bisa pilih gitu. Passion tuh kadang datangnya gara-gara minasan cuma nyoba. Minasan coba, wih bisa nih, wih asik nih, wah gue ternyata jago nih. Nah itu muncullah passion tuh dari situ. Bukan tiba-tiba, wah gue suka makan, berarti passion gue kuliner, nggak gitu ya. Mungkin makan suka ya, semua manusia juga suka makan makanan yang enak gitu kan, cuman kan passion beda lagi gitu. Jadi hati-hati ya, jangan asal kemakan omongan kejar passion. Alah, cari dulu, kerja dulu ya, biar nemu mana nih keahlian saya nih ya. Kalau perlu, apalagi kalau misalnya masih umur 20-an, memang bagusnya tuh coba-coba. Tapi coba-cobanya tuh ya yang secara sah lah gitu, dan secara legal. Terus kalau misalnya berhenti juga dengan sopan gitu, dalam artian ya mau berhenti nih karena ini baru deh cari job gitu. Atau kalau misalnya minasan kerjanya pakai LPK atau TSK tertentu ya, minasan diskusi aja dulu gitu. Wah saya tidak suka nih kerja di sini, boleh nggak saya pindah ke perusahaan mana gitu. Dan ya mungkin bisa lebih baik ya daripada minasan ya diem-diem cari kerja di tempat lain, abis itu langsung ngomong ke pihak TSK-nya atau LPK-nya, wah saya tidak suka kerja di sini karena gini lah. Itu mah culas ya, gak jauh beda sama cowok-cowok atau cewek-cewek yang nyari cowok baru atau cewek baru diem-diem, abis itu aku nggak suka sama kamu udah berubah, kamu gini-gini, cari-cari alasan putus sampai akhirnya udah putus gitu, terus ke tempat yang baru. Ya nggak ada apa sih, lebih ke pengecut gitu ya, kayak gitu baru pengecut. Bukan kabur ke luar negeri buat kerja di luar negeri atau belajar di luar negeri itu yang pengecut, bukan ya. Yang main kabur nggak bilang-bilang ya, nggak ada izin, nggak ada apa, nah itu yang namanya pengecut. Udah pengecut kadang ada juga yang sok suci ya, langsung kabur bilangnya biar tempat kerja yang baru deket sama masjid. Ya ampun, mau kerja deket masjid mah nggak usah ke Jepang, di Indonesia aja banyak. Oke, jadi intinya perbedaan dari yokai dengan yurei itu ada di ya pertama dari segi wujud ya. Kalau wujud yurei itu udah pasti wujudnya manusia ya, karena dia dari roh manusia yang penasaran. Nah, sedangkan yokai itu wujudnya macam-macam karena makhluk supernatural ya. Ya ada yang tenggu, ya macam-macam lah ya, ada yang kayak kappa, ada banyak sih sebenarnya istilahnya, cuman ya nanti deh saya bahas satu persatu ya. Coba dikira-kira saya bakal ngebahas apa, atau mungkin minasan sendiri punya ide, tolong dong bahas yokai yang namanya ini gitu ya. Ntar coba saya bahas. Tinggal tulis aja di kolom komentar supaya bisa dibaca dan nanti saya buatin videonya. Itu dari segi bentuk. Tapi kalau dari segi sifat ya, yokai itu lebih variatif juga sifatnya. Ada yang sifatnya nakut-nakutin, ada yang sifatnya jahil ya, ada juga yang sifatnya kayak sibuk sendiri ya. Sedangkan yurei ya sifatnya negatif ya, antara dia punya dendam atau punya penyesalan ya, kayak marah atau galau. Dan segitu aja video kali ini, semoga aja bermanfaat buat minasan. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyain langsung tulis aja di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa tanya jawab. Mau nanya-nanya tentang kerja di Jepang, tentang LPK, TSK, tanya-tanya aja, nanti saya coba jawab ya. Visa-visa juga saya coba jawab. Sampai ketemu lagi, jane.